Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranawati dari kelas 1 PCMB. Akan menjelaskan materi tentang vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Vektor diilustrasikan dalam bentuk anak panah, dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor dan ujung anak panah menunjukkan titik ujung vektor. Contohnya itu gambar di samping. Ada titik asal yang ditujukan huruf A itu dan titik ujung huruf B. Dan yang di tengah itu ada panjang nilai atau arahnya. Next. Pengertian dan jenis-jenis vektor. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, 1 huruf kecil bercetak tebal, misalnya U, V, W. 2. 1 huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U, V, W. 3. 1 huruf kecil bertanda panah di atas, misalnya vektor U, vektor V, vektor W. 4. 2 huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah, misalnya ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan vektor AB atau sebaliknya. Panjang vektor pada bidang. Sesuai dengan pengertiannya, vektor memiliki panjang tertentu. Nah, untuk menunjukkan panjang suatu vektor pada bidang R2, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Nah, rumusnya di bawah. Jika diketahui satu titik A, X A, Y A. Vektor A sama dengan akar X A pangkat 2 ditambah Y A pangkat 2. Jika diketahui dua titik A, X A, Y A, dan titik B, X B, Y B, maka vektor AB sama dengan akar buka kurung X A dikurang X B pangkat 2 ditambah Y A dikurang Y B pangkat 2. Next. Operasi vektor pada bidang. 1. Penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan dua vektor, secara geometri, terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Nah, yang pertama ini adalah penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga. Nah, perhatikan segitiga ini. Ada garis yang pertama ini vektor B dan yang bagian miringnya itu vektor A. R-nya sama dengan vektor A ditambah vektor B atau disebut resultan. Resultannya sama dengan vektor A ditambah vektor B karena dia searah jadi ditambah. Penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang. Nah, di sini perhatikan ya. Ada vektor B, vektor A. R-nya sama dengan vektor A ditambah vektor B. Namun secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat dengan titik ujungnya. Vektor A sama dengan X A, Y A, dan vektor B sama dengan X B, Y B. Vektor A ditambah vektor B sama dengan X A ditambah X B, Y A ditambah Y B. Next. Pengurangan dan perkalian vektor. 2. Pengurangan vektor. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun secara geometri, yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan, sehingga bernilai negatif, sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik pada koordinat vektornya. 3. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dengan sebuah vektor A. Next. Nah, kita lanjut ke vektor dalam koordinat kartesius. Nah, di sini ada contoh soalnya. Setiap vektor berikut dapat digambarkan dalam bidang kartesius, seperti terlihat pada gambar di lampiran. Dengan besar masing-masing vektor tersebut adalah A. Titik P sama dengan 3,7 akar 58. B. Titik Q sama dengan 0,-5. C. Titik R sama dengan -6, -6. 6 akar 2. Next. Pembahasan. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Untuk menggambarkan vektor di dalam koordinat kartesius adalah dengan menggambarkan garis berarah, di mana kemiringan garis menunjukkan arah vektor dan panjang garis menunjukkan besar vektor. Vektor posisi sebuah titik adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal koordinat 0, 0,0 ke titik yang dimaksud. Penambahan dua buah vektor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Kedua, prinsipnya lihat huruf belakang vektor pertama dengan huruf awal vektor. Kedua, jika sama, maka hasilnya adalah vektor dengan huruf awal vektor pertama dengan huruf akhir vektor kedua. Prinsipnya, jika vektor negatif, maka hurufnya dibalik saja. Karena vektor negatif adalah vektor dengan massa sama tetapi arahnya berlawanan. Jika diketahui panjang vektor sebesar R dan sudut yang dibentuk vektor dengan sumbu X positif adalah A, maka vektor itu bisa dinyatakan dengan atau sebaliknya. Jika diketahui komponen sebuah vektor adalah X dan Y, maka besar atau panjang vektor tersebut bisa dicari dengan rumus Pythagoras, yakni R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, marilah kita gunakan prinsip ini untuk menyelesaikan persoalannya sebagai berikut. Nah, kita pakai rumus Pythagoras tadi. Soal A, titik P, 3,7. R, akar 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat, sama dengan akar 58. Soal B, titik Q, 0,-5. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti 0 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat sama dengan 5. Soal C, titik R, minus 6,-6. R sama dengan akar minus 6 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat sama dengan 6 akar 2. Next. Nah, maka dari hasil tersebut diperolehlah diagram Cartesius. Yang ini. P sama dengan 3,7. Q 0, sama dengan 0,-5. R sama dengan minus 6,-6. Jenis-jenis vektor matematika. Vektor ternyata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Vektor 0. Suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. 2. Vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0, 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu, selain titik 0. 3. Vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. 4. Vektor basis. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor pada bidang R2. Kita lanjut yuk. Karena vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti vektor dapat digambarkan pada sebuah bidang R2 atau sebuah ruang R3. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang R3 akan dinyatakan tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Next. Nah, kita kembali ke penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh. Kita ambil salah satunya saja ya. Yang pertama itu orang terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat dia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng. Hal ini dikarenakan adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, perahu yang menyeberangi sungai. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. 3. Pemanah. Saat seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya, maka arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali di kedua ujung busur tersebut. 4. Permainan layang-layang. Orang sedang bermain layang-layang, maka arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan, sehingga pengaruh dari vektor dapat membantu orang tersebut untuk dapat melihat layangan dengan lebih jelas. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.